Mujahid dan Mujahidah, Ustazah punya mystery box. Coba tebak isinya apa ya kira-kira? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mujahid dan Mujahidah hebat kelas 2? Semoga selalu sehat, ceria, semangat, dan selalu istiqomah dalam kebaikan. Nah, hari ini jumpa lagi dengan Ustazah Ermi dalam pembelajaran tematik tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku. Nah, Mujahid dan Mujahidah soli dan soliha, supaya Allah memberikan kemudahan kita untuk belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, berdoa dimulai. Baik, Mujahid dan Mujahidah yang soleh dan soleha, hari ini kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia. Hewan di sekitarku. Di sekitar kita terdapat beragam jenis hewan. Misalnya ada ikan, ada kelinci, ada burung, dan kucing. Hewan ada yang dipelihara oleh manusia. Contohnya ayam dan burung. Ada pula hewan yang tidak dipelihara seperti kupu-kupu. Nah, hewan disebut juga binatang. Jadi ketika ada yang mengatakan binatang, berarti itu maksudnya adalah hewan. Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah, sama seperti kita manusia. Jadi hewan harus kita sayangi. Baik, Mujahid dan Mujahidah, silakan lihat teks berikut ini. Judulnya tentang hewan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar rumah Gina bersih dan asri. Di sana terdapat banyak pohon dan berbagai macam bunga. Selain tumbuhan, Gina juga menemukan beragam hewan di sana. Selain burung yang bertengger di atas pohon, ada juga lebah yang menghinggapi bunga. Baik, Mujahid dan Mujahidah, perhatikan setiap kalimat pada teks hewan di sekitar kita tadi. Kalimat-kalimat tersebut diawali huruf besar atau disebut juga huruf kapital. Nah, Mujahid dan Mujahidah, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada yang pertama, huruf awal penulisan kalimat. Jadi setiap kali kalian menulis sebuah kalimat, awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, pada nama orang. Nah, nama orang ini walaupun letaknya di tengah ataupun di akhir, tetap menggunakan huruf kapital ya, tidak mesti di awal kalimat. Kemudian yang ketiga adalah pada nama hari atau nama bulan. Sama dengan nama orang, walaupun letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, tetap menggunakan huruf kapital. Nah, Mujahid dan Mujahidah, pada teks hewan di sekitar kita tadi, penulisannya menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, huruf-huruf yang ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung memiliki tinggi yang berbeda-beda. Tulisan tegak bersambung dibuat pada buku yang bergaris. Dan ketika kalian menulis pada buku yang bergaris, mulailah menulis pada bagian tengah, yaitu pada baris ketiga. Bisa dilihat contoh di sini. Itu penulisannya pada baris ketiga ya. Nah, Mujahid dan Mujahidah, biar lebih jelas silakan lihat contoh berikut. Ada sebuah kalimat, aku anak yang rajin. Di situ ditulis menggunakan huruf kapital. Nah, penulisannya dimulai pada baris ketiga pada pertengahan. Oke, sudah paham? Nah, sekarang kita lanjut. Selain diawali huruf kapital, sebuah kalimat juga harus diakhiri dengan tanda baca. Nah, kalimat yang berisi pernyataan mengenai sesuatu disebut kalimat berita. Nah, kalimat berita ini biasanya diakhiri dengan tanda titik. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Murid-murid di kelas Balkis pergi ke kebun binatang. Pada kalimat ini berisi kalimat berita bahwa murid-murid yang ada di kelas Balkis semuanya pergi ke kebun binatang. Kemudian diakhiri tanda titik karena kalimat tersebut merupakan kalimat berita. Berikut, kalimat yang berisi pertanyaan mengenai sesuatu disebut adalah kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Contoh, perhatikan kalimat berikut. Pernahkah kamu melihat binatang? Nah, diakhiri dengan tanda tanya.
Jadi kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Nah, Mujahid dan Mujahidah hebat. Supaya lebih memahami lagi kalimat berita dan kalimat tanya, silakan perhatikan contoh berikut ini. Nah, kalimat beritanya adalah berisi kalimat seperti ini. Haris dan teman-teman bermain bersama di taman. Kemudian diakhiri tanda titik. Kalimat ini merupakan kalimat berita karena berisi pemberitahuan bahwa Haris dan teman-temannya sedang bermain bersama di taman. Kemudian untuk kalimat tanyanya adalah di mana Haris dan teman-temannya bermain bersama? Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya. Bagaimana Mujahid dan Mujahidah hebat? Sudah paham bagaimana perbedaan antara kalimat berita dan kalimat tanya? Baik Mujahid dan Mujahidah, tadi di awal Ustazah membawa sebuah mystery box ya. Nah, kira-kira isinya apa? Ayo kita buka bersama ya. Isinya apa ya? Dan isinya adalah sebuah timbangan. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran matematika. Nah, timbangan itu apa sih? Timbangan adalah alat yang dipakai untuk melakukan pengukuran massa sebuah benda atau suatu benda. Timbangan ada banyak ragamnya, misalnya timbangan benda, timbangan berat badan. Nah, yang Ustazah pegang ini adalah timbangan duduk ya. Biasanya digunakan oleh para pedagang untuk menimbang buah ataupun telur. Oke? Baik Mujahid dan Mujahidah, selain timbangan duduk yang Ustazah bawa tadi, ada lagi loh timbangan-timbangan lainnya. Contohnya timbangan bebek, seperti ini ya. Kemudian timbangan digital, contohnya seperti ini. Kemudian ada timbangan badan. Nah, selain timbangan yang sudah Ustazah jelaskan tadi, ada juga timbangan beras, contohnya ya. Kemudian ada timbangan gantung. Nah, Mujahid dan Mujahidah solih dan solihah, semua benda dapat diukur beratnya, baik benda yang kecil ataupun benda yang besar. Nah, sekarang Ustazah ingin menjelaskan bahwa setiap benda bisa diukur beratnya, bisa ditimbang beratnya. Nah, satuan baku ukuran berat adalah gram yang biasa disingkat dengan GR atau ons dan kilogram yang biasa disingkat dengan KG. Nah, satuan kilogram dan ons biasanya digunakan untuk mengukur benda seperti buah-buahan atau sayuran. Adapun satuan gram biasanya digunakan untuk mengukur hal-hal yang kecil. Contohnya seperti perhiasan. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Nah, ada semangka, kemudian kita timbang beratnya. Nah, ternyata berat semangka adalah 3 kg. Kemudian ada cincin. Ketika kita timbang beratnya adalah 5 gram. Jadi satuan untuk buah itu menggunakan kilogram, kemudian satuan untuk cincin menggunakan gram. Oke, baik Mujahid dan Mujahidah bisa melihat contoh ke-11 ini. Seorang pedagang buah menimbang buah semangka. Kemudian jarum timbangannya menunjukkan angka 3. Berarti berat semangka adalah 3 kg. Kemudian ada lagi pedagang telur. Dia menimbang telur dengan timbangannya menunjukkan jarum 1 kg. Berarti berat pada telur tersebut adalah 1 kg. Kemudian contoh berikutnya lagi, pedagang tomat menimbang tomat. Kemudian jarum pada timbangan tersebut menunjukkan angka 4. Berarti berat dari tomat tersebut adalah 4 kg. Begitu juga dengan ketimun. Pedagang ketimun menimbang ketimun, kemudian jarum pada timbangan tersebut menunjukkan angka 2. Berarti berat ketimun tersebut adalah 2 kg. Baik, Mujahid dan Mujahidah, sudah paham penjelasan Ustazah tentang matematika tadi, tentang mengukur berat benda? Ya, insya Allah sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi PPKN. Ayo, Ustazah mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah datang terlambat ke sekolah? Ya, tidak apa-apa ya, tapi jangan diulangi lagi. Nah,
aturan di sekolah disebut tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Nah, contoh tata tertib sekolah adalah masuk tepat waktu. Jadi kalian yang kemarin terlambat sekolah berarti kalian sudah melanggar tata tertib sekolah. Karena salah satu tata tertib sekolah adalah masuk tepat waktu. Tata tertib sekolah harus dilaksanakan demi kebaikan bersama. Dengan melaksanakan tata tertib sekolah, siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman. Tata tertib juga melatih kita untuk menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu. Baik mujahid dan mujahidah yang soleh dan solihah, tata tertib di sekolah dibuat agar semua siswa bisa belajar dengan baik. Dalam Islam, kita diajarkan oleh Nabi untuk mentaati semua peraturan yang ada, baik di rumah, di sekolah, ataupun di mana kita berada. Kita harus selalu mentaati peraturan yang ada pada daerah tersebut. Seperti mengucapkan salam jika masuk kelas, itu juga merupakan tata tertib yang ada di sekolah. Atau meminta izin pada guru ketika ingin keluar kelas. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat." Nabi juga mengajarkan kepada kita agar kita melakukan penimbangan yang benar. Jangan kita berbuat curang ketika melakukan penimbangan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit terhadap Tuhan seluruh alam. Baik mujahid dan mujahidah hebat kelas 2, itu saja penjelasan materi dari Ustazah ya. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ustazah ajari hari ini, memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Nah, Ustazah berharap pelajaran hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, Ustazah Ermi mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.